Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU terkait materi perkuliahan yang ada di Teknik Kimia. Em, eh, Sekarang saya mau melanjutkan bahasan dari 5 video kita yang sebelumnya udah saya upload. Ya, saya senang sekali melihat apresiasi kalian, melihat status kalian yang walaupun kalian kerja atau belajar dari rumah, tetap happy, dan saya senang kalau video saya ini bisa membantu kalian. Jadi nggak hanya bantu mahasiswa saya yang di sini ataupun adik tingkat saya yang ada di Unila maupun di Undip. Misalkan ada kebutuhan untuk memahami suatu kimia organik dengan sisi yang lebih mudah sebenarnya. Saya terus mencoba untuk memberikan materi yang dikemas dengan mudah dari buku yang ada, tapi diulik sama saya agar lebih detail dan kamu paham konsepnya sebenarnya apa. Agar materi yang sulit itu sangat kamu sukai. Itu sih inti dari video yang saya tayangkan dari sebelumnya hingga kini. Oke, sekarang saya mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu subbab 5.7 masih terkait alkil halida. Ya. Di alkil halida ini di subbab 5.7 ya. Pertama di halaman bab 5 ini, di buku ini, sebentar ya. 6, sebenarnya sudah saya resume di paling depan. Ini kan halaman 26 ya. Saya coba balikan ke halaman 1 dulu ya. Halaman 1, lalu di halaman 3. Di halaman 3 saya yang di sini. Kalau di sini halaman 167, ini udah saya garis bawahi bahwa alkil halida itu berarti alkil dan halida. Aril halida itu berarti gugus aromatik, yaitu benzen. Sedangkan halida vinilik, vinilik itu berarti ikatan rangkap. Oke, aril itu berarti benzen. Vinilik berarti ikatan rangkap, kalau alkil ya R. Oke, saya balik lagi ke halaman yang 26. Di halaman 26 ini dia bilang terdapat dua macam halida yang berbeda dari alkil halida dalam sifat reaksi SN1 dan SN2, yaitu halida alilik dan halida benzilik. Alilik tadi udah dikatakan ya di sini ya, apa? Rangkap. Ikatan rangkap. Kalau halida benzilik berarti benzen yang memiliki diikatkan dengan halida. Jadi di sini gugus halil itu yang di arah rangkapnya, dan itu gugus halil. Tapi kalau kita bilang halida alilik berarti ikatan rangkap yang ada gugus halidanya. Ini alilnya, ini kloridanya, atau kita bilang halida. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dari segi penamaan, tentu ikatan rangkap itu lebih prioritas dibandingkan dengan X. Jadi meskipun di sini nomor 1 ya, ini nggak apa-apa ya, sekalian mengingatkan tata nama ya. Nah, seperti ini. Berarti kan propenanya di nomor 1, tapi kloridanya di nomor 3. Oke, di bawahnya ini resume sama dia. SN2 ada nukleofil di sini. Terus di sini adalah kalau CH berarti dia sekunder. Ya, nanti ketika bereaksi berarti dia nukleofilnya akan masuk ke sini, X-nya akan lepas, berarti ini reaksi substitusi. Dan kalau ini sekunder, sebenarnya hasilnya bukan substitusi doang sih, ada eliminasi ya. Nah, laju relatifnya di sini dikatakan sesuai di halaman 176 ya, yang metil lebih kuat dari yang primer dan lebih kuat dari sekunder. Jadi panahnya tuh makin ke atas. Jadi kalau diurutkan dia sini metil halida,
alkil halida primer, sekunder, tersier, makin ke arah metil halida itu lebih kuat laju reaksinya. Dan itu sudah dijelaskan di halaman 179. Nah, sedangkan yang kalau di sini tadi ada yang tersier lebih kuat dari sekunder ya. Berbalik dengan arah di sini ceritanya. Berlawanan dengan halaman 176, tanda panah menyatakan Rx sekunder lebih cepat dibandingkan Rx tersier ya. Ini untuk yang SN1. Nah, sekarang dia ada ringkasan mekanisme SN1 dan SN2 untuk substitusi alkil halida. Nah, ingat baik-baik, silakan dibuat resume bahwa benzil itu adalah benzen ditambah CH2 yang punya tangan satu di sini. Jadi ketika mengatakan di sini bukan metil bromo metil benzen, bukan ya. Kalau posisinya seperti ini, dia adalah benzil. Silakan kamu catat sebagai resume kamu di halaman depan sehingga jauh lebih mudah untuk mencarinya. Oke, di sini jadi dia ada benzil ditambahkan bromida dan posisinya ketika sebelah bromo ini adalah primer. Yang posisinya dia orbitalnya sp3. Iya, betul sp3 karena tangannya 4. Oke, lanjut ke bawahnya. Sebuah atom atau gugus yang terikat pada atom karbon di samping salah satu atom karbon ya. Ini bukan didamping ya, di samping. Di samping salah satu atom karbon sp2 ya kan, ini kan di samping ya. Oke, masing-masing dikatakan berada dalam posisi alil atau posisi benzil. Alil itu rangkap 2, benzilik berarti dia aromatik. Atom-atom halogen dalam contoh kita di atas dan juga dalam contoh berikut adalah posisi alilik atau benzilik. Oke, di sini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena lebih prioritas ikatan rangkap dibandingkan klorida. Ya. Jadi rangkap lebih prioritas dari X. Jadi menomorkan dari sini 1, 2, nomor 4 kloro, 2 pentena, dan posisi yang di sini saya kasih kasih label alilik. Ya. Sedangkan di sini ada benzen ya. Di sini bukan CH2 ya, berarti dia bukan benzil ya. Lalu di CH ini ada Br. Berarti secara nggak langsung yang benzen punya tangan satu namanya fenil. Nah, inilah benziliknya ya. Benziliknya. Jadi ini suatu bromida benzilik dan penamaannya karena ini sebagai gugus utama. Alkananya sebagai gugus utama, fenil adalah cabangnya ya. Jadi penomorannya dari sini dekat dengan si bromonya. Jadi 1, 2, 3, 4. Metilnya nanti akan nomor enggak ada ya metilnya ya. Ini nomor 4. Ya, ini gugus ini cabangnya ya, alkilnya ya. Kalau mau dikasih nama. Ini yang metilnya nomor 4 metil, 1 bromo, 1 fenil pentana. Oke. Lanjut ke soal untuk dipelajari. Klasifikasikan masing-masing senyawa berikut apakah dia halida vinilik, alilik benzilik atau aril halida. Saya ingatkan kembali bahwa halida vinilik adalah ikatan rangkap. Alilik benzilik berarti benzil ditambah rangkap 2. Aril halida berarti benzen ya. Oke, di sini yang A ada suatu senyawa seperti ini. Kita lihat di sini ada rangkap 2-nya yang itu namanya alilik. Sedangkan di sini ada benzilnya karena ini gugus CH2 ya. Benzil di sini. Jadi ini namanya benzilik alilik. Ya. Atau alilik benzilik lah, sorry ya. Saya kebalik membacanya. Benzilik alilik. Alilik benzilik. Ya. Lalu yang B ada suatu senyawa daerah rangkap 2 namanya alilik ya. Dan si X-nya saya kasih lingkaran agar menjadi halek. Kalau dia nggak punya X, itu kita tidak bisa mengklasifikasikan halida vinilik, alilik benzilik, dan aril halida karena semuanya harus punya gugus X kalau kita mau klasifikasikan sebagai ini. Oke. Makanya di sini BR itu saya lingkari sebagai penanda dia ada di sana. Nah,
Sekarang di sini BR-nya ini ada rangkapan 2, ini benzil, jadi alilik benzilik. Lalu selanjutnya di sini ya, posisi BR-nya di sini. BR-nya di sini berarti yang Pak kena itu hanya di sini. Hanya di fenil kalau bahasanya ya. Yaitu aril. Aril itu kan benzen. Ya, oke. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau di sini BR-nya, berarti kan tangannya di sini nanti. Oke, maka ini menjadi benzilik. BR-nya juga di sini benzilik. Nah, yang kalau sini BR-nya di sini. Nah, tangannya di sini. Ya, inilah arilnya. Mungkin kamu sekilas, lah kenapa nggak benzilik, Bu? Enggak, karena BR-nya terpisah. Kita kan haliknya BR dulu, X dulu, halida dulu. Nah, kembali ke sini. Kalau di sini kan BR-nya di sini. Terus kalau diputuskan ada CH2 ini benzilik daerahnya. Ini halidanya. Jadi benzilik halida sebenarnya kalau saya bilang. Bukan benzilik alalik. Soalnya di sini rangkap duanya terpisah dari BR-nya. Bogono. Oke, sudah? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini dibahas. Oh ya, ini dibahas. Kalau ada coretannya berarti dibahas ya. A. Reaksi SN1 kebanyakan alkil halida primer bereaksi substitusi, benar. Dengan jalan SN2 secara eksklusif dengan tidak dengan reaksi SN1. Tetapi suatu halida alilik dan benzilik primer sangat reaktif baik dalam SN1 maupun SN2. Tabel 5.4 memaparkan reaktivitas relatif terhadap halida dalam kondisi SN1 yang khas. Dapat dibaca di situ bahwa alil halida 30 kali lebih reaktif dibanding etil halida. Ya, tadi ya yang dijelasin di tabel 5.1 itu ya. Dan suatu benzil halida hampir 400 kali lebih reaktif. Ya, itu yang dijelaskan di halaman 179 ya. Ini cek halaman 179 ya. Dia sudah bilang di sini yang ngejelasin ada tabel yang 60 menit itu ya. Tabel 5.4 memaparkan reaktivitas relatif beberapa halida dalam kondisi SN1 yang khas. Dapat dibaca di situ bahwa alil halida 30 kali lebih reaktif daripada suatu etil halida. Dan suatu benzil halida hampir 400 kali lebih reaktif jika dapat 2 gugus fenil. Iya, yang 0,005. Coba saya cek dulu ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13 ada di nomor 15. Saya back dulu ke halaman 15. Nah, yang ini. Ya, ini kan 40 kalinya. Ini 2,5-nya. Oke. Balik lagi ke halaman 28. Nah, sekarang dia mau kasih tahu alil klorida. Alil itu kan ya ini ya. Nah, direaksikan dengan H2O. Ini sama ya. H plus dan OH min. Ya, nanti kan gugus yang di Cl sini yang akan putus. Digantikan oleh gugus OH. Oke, terus yang di bawah ini adalah benzil klorida. Benzil itu daerah yang ini kan benzil ya. Nah, ini sama H plus dan OH min. Nah, nanti yang Cl ini akan digantikan ya, akan digantikan dengan si OH min, maka hasilnya seperti ini, benzil alkohol. Oke, lanjut. Nah, ini dia kasih tahu ini alkil halida ya, karena ini posisinya CH ya, berarti ini area primer ya, primer alkil halida primer. Ini alkil halida primer. Nah, kalau yang kedua ini dia di sini alkenanya, sedangkan daerah yang ini tuh namanya adalah ya halida primer juga ya. Sama dengan sini benzilik halida ya. Bedanya gini loh, kalau benzil berarti dia ada benzil. Finilik halida berarti dia aromatis, ikatan rangkap.
Kalau yang ini dibenzilik, ada 2 benzilnya. Oke, ini saya skip, saya udah kasih tanda karena ini juga reaksinya kurang lebih sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Ini juga skip. Di sini reaksi yang ini dijelaskan benzil klorida, dia bereaksi dengan si di sini nih H2O-nya ya, H+ dan OH-. Kalau ini tuh kayak step antaranya ya. Oke, jadi nanti dia akan menyerang ini benzilik halidanya sama dengan yang tadi loh, yang di atas. Nah, nanti Cl ini yang akan digantikan dengan si OH-. Oke, bawah lagi. Ini maksudnya ini bisa latihan pribadi ya, ditambah H2O kan menghasilkan apa. Ini juga sama, H2O menghasilkan apa. Ini sama dengan yang barusan dijelaskan ya. Coba ini latihan mandiri ya. Latihan mandiri ini gampang kok ya. Tinggal kamu serang Cl-nya untuk kamu gantikan bahwa H2O itu adalah H+ dan OH-. Ya kamu tinggal ganti aja Cl-nya dengan OH- ya. Terus yang berarti nggak usah latihan mandiri lah. Ya sudah bisa jawab ya di sini ya. Jadi nanti kamu nanggung kali ya. Oke deh. 1 2 gini. Di sini nanti CH ikatan rangkap, CH2, strip aja OH ya. Terus yang ya tinggal salah tambah H+ ditambah Cl-. Dah. Nah kalau yang ini ya gampang juga sama, tinggal kita buat tuh. Oke, terus kita tinggal kasih ini, terus ini ditambahkan, ini kita ubah karena kan akan menggantikan si halidanya ya, CH3. Nah sini jadi OH, nanti tinggal tambah Br- tambah H+. Ya udah jadi nih jawabannya ya. Oke, yang reaksi SN2 skip ya. Ini hanya penjelasan yang kurang lebih juga sama yang di video 5. Terus di sini ini sama ya, ikatan ini kan alil ya. Oke, contoh soal ya udah jelasin deh ya. Panas yang berikut merupakan kenaikan reaktivitas dalam bla 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 bla. Ini daerah A itu alil. Oke, ini alil, alilik ya. Terus ini juga alilik. Nah, ini alilik semua. Ya, ini alilik semua ya. Cuma bedanya aliliknya ada di mana. Nah, coba lihat di sini. Jadi lebih cepat yang di atas. 1/30. Oke. Dia bilang halila alilik dan benzilik lebih besar. Oke lah. Ini teori ya. Dan sini udah jawabannya bahwa A, C, D dalam atom halogen adalah alilik
Dalam A yang ini adalah atom Br alilik terhadap 2 ikatan rangkap. Oke. Jadi akibatnya halida ini istimewa reaktifnya. Oke. Jadi karena ikatan rangkapnya ada 2, yang D juga ikatan rangkap 2 ya. Nah, yang ini ada 2. Kenapa yang ini enggak? Orbital P. Oke, ini dijadikan latihan mandiri ya. Karena ini teori saja. Saya mau jelasin yang kondisi yang banyak persamaannya. Oke, subbab 5.8 reaksi E1. Suatu karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut. Salah satu cara karbon kation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksi dengan sebuah nukleofil. Tentu saja ini adalah reaksi SN1. Namun terdapat suatu alternatif karbokation dapat memberikan suatu proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi. Dalam hal ini reaksinya E1 menjadi sebuah alkena. Oke, di sini dia punya tersier butil bromida. Tersier butil bromida ini ya, dia akan direaksikan dengan apa ini? Kalau ini kan tersier ya. Ini tersier. Tersier yang hasilnya adalah umumnya eliminasi ya, walaupun terbentuk substitusi. Oke, ketika direaksikan dengan H2O ya, yaitu H+ dan OH-, dia akan membentuk ikatan rangkap 2. Jadi kemungkinan letak ikatan rangkapnya di sini, eliminasinya yang di sini ya. Eliminasi. Nah, ketika nanti akan ditambah lagi dengan H2O, sebenarnya ada H2O lagi tuh. Itu akan sebenarnya H2O itu ditambah dengan H+ yang keluar dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap, itu dia membentuk itu sebenarnya. Dan terbentuklah menjadi ini. Ceritanya ya. Jadi ini 2 kali reaksi dia. Oke. Tahap pertama dalam reaksi E1 identik dengan tahap pertama reaksi SN1, ionisasi alkil halida. Tahap ini adalah tahap lambat, jadi tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Seperti reaksi NN1, suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi bergantung hanya pada konsentrasi alkil halida saja. Karena hanya melibatkan satu reaksi dalam keadaan transisi dari tahap penentu laju, reaksi E1 adalah unimolekul dengan seperti reaksi SN1. Nah, yang posisi seperti ini ya. Jadi misalnya dia ketemu harusnya dengan metoksida ya di sini ya. Kenapa CH saja? Ini karbon kationnya ya. Bentar. Nah, kalau yang di sini 1 2 3 1 2, oh ini pemisahan dari sini doang ya, nggak ada urusannya sini ya. Ini tuh seperti ini kok. Ini kan seperti ini ya ceritanya. Terus sama dia diuraikan seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nih, seperti ini bentukannya. Ya. Terus di sini baru dia melangsungkan reaksinya. Melangsungkan reaksinya. Di sini dia dengan H+ dan OH- yang reaksinya di sini kan dengan C ya.
C itu dia tersier. Jadi dia cenderung ke eliminasi, bukan substitusi. Di sini dia ngeceritain. Dan itu nanti di sini ditambahin lagi H+ dan OH-. Ya, sehingga kan di sini ada H yang nggak masuk nih ceritanya. Kan lepas 1, jadi masuk ke sini H3O+. Ya, sini ada H3O+. Oke, ini kan suatu keadaan transisinya. Lanjut di bawahnya, karena suatu reaksi S1 seperti reaksi SN1 berlangsung lewat zat antara karbokation, maka tak mengherankan bahwa alkil halida tersier lebih cepat dibanding alkil halida lainnya. Alkil halida lainnya. Dan reaksi S1 dari alkil halida berlangsung pada kondisi yang sama seperti reaksi SN1, pelarut polar, basa sangat lemah, dan sebagainya. Oleh karena itu, reaksi SN1 dan E1 adalah reaksi bersaingan. Pada kondisi ringan, diminta untuk reaksi karbokation untuk alkil halida ini, produk SN1 biasanya menang dibandingkan produk E1. Dari segi ini, reaksi E1 alkil halida dianggap relatif tidak penting. Namun akan ternyata dalam bab 7 nanti reaksi E1 alkohol sangatlah penting. Nanti dibahas di bab selanjutnya. Nah, yang ini boleh kamu latihan mandiri. Dia pakai reaksi transisi sih sebenarnya ini, tapi kalau kamu nggak mau pakai transisi langsung ke sana, is oke lah, ya. Oke, di sini dulu sampai di bab ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Abis dari video yang ke-6, jangan lupa nonton video sebelumnya karena disitulah letak pemahaman kamu tentang kimia organik alkil halida dengan beberapa part. Sampai jumpa lagi di channel Desi selanjutnya dan selamat pagi.